Gagak harus disembelih tengah malam. Dagingnya dimasak tanpa bumbu. Selama 40 malam, sate itu harus dijual tanpa boleh menolak pembeli. Uang hasil jualan tidak boleh dihitung. Dan setiap rezeki yang datang akan dibayar dengan sesuatu dari keluargamu. Aku menoleh ke Pak Darto. Wajahnya pucat, tapi matanya bulat, penuh harap. Apapun saya terima. Kalimat itu adalah awal dari semua teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam horor untuk kalian semua. Terima kasih untuk seluruh penonton setia Arzen Podcast Horor yang selalu meluangkan waktu, yang selalu setia menemani malam-malam sunyi dengan kisah-kisah penuh misteri dan teror. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala hal buruk yang tak terlihat oleh mata. Di episode kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah horor terbaru. Kisah yang bukan hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan pelajaran pahit tentang pilihan hidup dan jalan gelap yang sering terlihat indah dari kejauhan. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa untuk follow semua sosial media Arzen Podcast Horor, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru, kisah nyata paling mencekam, dan pengalaman mistis yang jarang berani dibagikan orang. Siapkan headset kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian. Karena malam ini, kita akan membuka sebuah cerita yang seharusnya tidak pernah terjadi. Namaku Agus. Sampai hari ini, aku masih menyesal pernah mengantar seorang manusia ke tempat di mana seharusnya kaki manusia tak pernah menginjak. Aku bukan pencerita horor. Aku hanya saksi mata. Semua berawal dari satu malam di akhir tahun, saat hujan turun tipis dan bau tanah basah menyelimuti proyek bangunan tempat aku bekerja. Mandor proyekku, sebut saja namanya Pak Darto, datang menghampiriku dengan wajah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bukan wajah marah, bukan wajah sedih, tapi wajah orang yang sudah menyerah pada hidup. Gus, suaranya serak. Kamu pernah dengar jual sate gagak? Aku terdiam. Aku tahu cerita itu. Legenda lama tentang pesugihan di pesisir pantai selatan. Orang yang menjual sate dari daging gagak hitam, bukan untuk cari untung, tapi sebagai syarat perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata. Aku kira itu cuma mitos. Tapi malam itu, dari tatapan Pak Darto aku tahu, dia tidak sedang bercanda. Beberapa hari kemudian, baru aku tahu semuanya. Pak Darto terlilit hutang lebih dari 300 juta rupiah. Proyek macet, investor kabur, rumahnya hampir disita bank. Anaknya DO dari kuliah karena biaya tak sanggup dibayar. Ia sudah menjual motor, tanah warisan, bahkan cincin nikah istrinya. Tapi tetap saja, tak cukup. Suatu malam ia mengajakku ke warung kopi. Gus, aku sudah nggak punya jalan lain. Aku masih ingat betul bagaimana tangannya gemetar saat mengaduk kopi. Kalau sampai bulan depan aku nggak dapat uang, rumahku diambil. Anakku hancur masa depannya. Aku mencoba menenangkannya. Kita cari solusi lain, Pak. Pinjaman koperasi, kek. Jual aset lagi, kek. Dia menggeleng pelan. Asetku sudah habis. Lalu ia menatapku tajam. Tapi aku dikasih satu jalan terakhir. Aku menelan ludah. Jalan apa, Pak? Ia menunduk. Berbisik. Pesugihan. Jual sate gagak di pantai selatan. Sejujurnya aku ingin menolak, tapi malam itu ia memegang lenganku. Gus, aku cuma minta kamu antar aku. Setelah itu,
Kalau aku mati pun gak apa-apa. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Akhirnya, karena kasihan, karena iba, karena aku tidak tega melihat seorang ayah kehilangan segalanya, aku mengiyakan. Kami berangkat hari Jumat Kliwon. Jam menunjukkan pukul 22:40 malam. Motor tuaku melaju menembus gelap. Angin pantai mulai terasa dingin saat kami mendekati wilayah selatan. Sepanjang jalan, Pak Darto lebih banyak diam. Sesekali ia meremas tas hitam yang ia bawa. Aku sempat melirik. Isinya, pisau kecil berkarat, kain mori, uang pecahan 100.000 diikat karet, dan satu kandang kecil berisi gagak hitam yang terus mematuk jeruji besi. Suara gagak itu tidak seperti burung biasa. Seraknya membuat bulu kuduku berdiri. Kami sampai di satu pantai sepi sekitar jam 1:15 malam. Tidak ada lampu, tidak ada warung, tidak ada suara manusia. Hanya debur ombak. Dan angin yang membawa bau amis laut bercampur sesuatu yang aneh. Seperti bau besi berkarat. Pak Darto menyuruhku mematikan motor. Mulai dari sini, kamu tunggu saja di sini, Gus. Aku menggeleng. Aku ikut, Pak. Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Kami berjalan menyusuri pantai sampai menemukan batu karang besar berbentuk seperti singgasana. Di sanalah aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Seorang lelaki tua berpakaian serba hitam sudah menunggu. Rambutnya panjang sampai dada. Matanya tajam, tapi kosong. Seperti bukan menatap manusia, tapi menatap jiwa. Lelaki itu hanya berkata satu kalimat. Kalau mau kaya, bayarannya bukan uang. Pak Darto berlutut. Apa saja saya sanggup. Orang tua itu menoleh ke arahku. Tersenyum tipis. Kamu saksi? Aku tak bisa bicara, hanya mengangguk. Ia lalu menjelaskan ritualnya. Gagak harus disembelih tengah malam. Dagingnya dimasak tanpa bumbu. Selama 40 malam, sate itu harus dijual tanpa boleh menolak pembeli. Uang hasil jualan tidak boleh dihitung. Dan setiap rezeki yang datang akan dibayar dengan sesuatu dari keluargamu. Aku menoleh ke Pak Darto. Wajahnya pucat, tapi matanya bulat, penuh harap. Apapun saya terima. Kalimat itu adalah awal dari semua teror. Gagak itu disembelih tepat pukul 1 malam. Saat pisaunya menyentuh leher burung itu, gagak itu tidak berteriak. Ia hanya menatap Pak Darto, seakan menghafal wajahnya. Darahnya jatuh ke pasir. Dan anehnya, pasir itu seperti menyerap darah begitu saja. Tidak ada noda, tidak ada bekas. Seolah-olah pantai itu haus darah. Saat itu aku ingin lari, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Sejak malam itu, kami pulang menjelang subuh. Sejak hari itu, hidup Pak Darto berubah drastis. Dalam 2 minggu, ia tiba-tiba menang tender proyek besar, dapat investor baru, hutangnya lunas, membeli mobil, pindah rumah. Dan setiap malam, aku melihat dia jualan sate di pinggir jalan. Sate itu selalu habis. Padahal baunya amis, aneh, tapi orang-orang seperti ketagihan. Namun bersamaan dengan itu, hal buruk mulai terjadi. Anak pertamanya jatuh sakit tanpa sebab. Istrinya sering kesurupan. Dan tiap tengah malam, Pak Darto selalu terbangun sambil berteriak, "Jangan ambil anakku, ambil aku saja." Aku pikir setelah Pak Darto jadi orang berada, semua akan selesai. Ternyata, justru disitulah neraka dimulai. 3 minggu setelah ritual itu, aku diundang ke rumah barunya. Rumah besar, tembok tinggi, pagar besi hitam, semuanya tampak mewah. Tapi begitu aku melangkah masuk, aku langsung merasakan dingin yang aneh. Bukan dingin AC, dingin seperti hawa kuburan. Istri Pak Darto menyambutku dengan senyum dipaksakan. Matanya cekung, wajahnya pucat seperti orang kurang darah. "Mas Agus," katanya pelan,
Pak Darto sering nyebut nama kamu pas tidur. Aku tertegun. Nyebut apa, Bu? Ia menelan ludah. Katanya, kamu saksi. Anak sulung Pak Darto, Rian, dulu anak sehat. Sekarang, tubuhnya kurus tinggal tulang. Dokter bilang tidak ada penyakit. Tes darah normal, ronsen normal, tapi setiap malam, Rian selalu menangis sambil menunjuk ke sudut kamar. Burung hitam melihat aku. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya bayangan lemari. Tapi setiap kali ia berteriak begitu, aku selalu mencium bau yang sama. Bau amis, bau darah tua. Aku pernah menyusul Pak Darto saat ia berjualan sate. Jam sudah hampir 1:30 malam. Warung-warung lain tutup, tapi lapaknya selalu ramai. Yang aneh, sate itu tidak pernah dingin. Aku pegang salah satu tusukannya. Masih hangat, padahal sudah berjam-jam terjual. Dan setiap pembeli yang selesai makan, raut wajahnya berubah. Seperti orang habis melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Suatu malam, Pak Darto menelponku sambil menangis. "Gus, tolong datang. Aku nggak sanggup lagi." Aku datang ke rumahnya jam 2 dini hari. Begitu masuk kamar tidurnya, aku melihat sesuatu yang membuat lututku lemas. Di dinding kamar, tergambar jejak tangan hitam. Bukan satu, tapi puluhan. Seperti ada banyak tangan yang pernah merayap di tembok itu. Pak Darto duduk di sudut kamar memeluk lututnya. "Mereka datang tiap malam," katanya lirih. "Mereka nagih." "Nagih apa, Pak?" Ia menatapku dengan mata merah. "Nyawa." Pak Darto akhirnya mengaku semuanya. Saat ritual itu, orang tua berpakaian hitam berkata satu kalimat yang dulu tidak kami pahami. "Kamu boleh kaya, tapi bukan keturunanmu yang menikmati." Artinya, rezeki yang ia dapat dibayar dengan nasib keluarganya sendiri. Dan sejak sate gagak itu mulai laris, makhluk yang ia ikat perjanjian mulai memanen satu persatu. Bukan langsung mati, tapi diambil pelan-pelan. Kesehatan, kewarasan, rezeki anak, keharmonisan rumah, sampai akhirnya tinggal kematian. Puncaknya terjadi malam Selasa Kliwon. Aku sedang di rumah saat mendapat kabar, istri Pak Darto kesurupan hebat. Aku datang bersama tetangga. Di ruang tamu, istrinya meraung dengan suara yang bukan suaranya. "Dagingnya enak, darahnya hangat, anak itu milik kami." Pak Darto menangis sambil sujud di lantai. "Ambil aku saja, jangan anakku." Tapi suara itu tertawa. "Kamu sudah bayar dengan tanda tanganmu." Beberapa hari setelah itu, kejadian aneh mulai muncul. Seorang pembeli sate gagak meninggal mendadak di rumahnya. Kata keluarganya, sebelum mati, ia berkata, "Ada burung hitam duduk di dadaku." Lalu mati dengan mata terbuka. Setelah itu, 2 pembeli lain mengalami kecelakaan. Satu lagi bunuh diri, dan semuanya sempat makan sate di lapak Pak Darto. Suatu malam, Pak Darto menemuiku di rumahku. Wajahnya kurus, rambutnya mulai memutih. "Gus, aku sudah salah. Uang itu bukan rezeki, itu umpan." Ia menyerahkan sebuah buku kecil, buku catatan ritual yang diberikan orang tua di pantai. Di halaman terakhir tertulis, "Jika ingin berhenti, kembalikan semua, termasuk yang sudah dimakan." Aku menatapnya. "Gimana caranya, Pak?" Ia menangis. "Kita harus balik ke pantai itu, dan aku harus menyerahkan diriku." Malam itu, saat Pak Darto bilang ingin kembali ke pantai selatan, aku tahu ini bukan perjalanan biasa. Ini bukan perjalanan untuk mencari. Ini perjalanan untuk mengembalikan sesuatu yang bukan milik manusia. Kami berangkat lagi pada malam Jumat Kliwon, persis seperti pertama kali. Bedanya sekarang, Pak Darto bukan membawa harapan. Ia membawa niat menyerahkan diri. Di dalam tasnya, kain mori, uang hasil jualan sate, buku ritual, dan sebilah pisau yang sama, yang dulu ia pakai untuk menyembelih gagak. Sebelum berangkat, ia memeluk anaknya yang masih terbaring lemah. "Kalau ayah nggak pulang, kamu hidup yang baik." Anaknya hanya menatap kosong. Matanya seperti sudah melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Perjalanan malam itu terasa aneh. Jalan yang biasanya cuma 2 jam, terasa seperti tak pernah sampai. Setiap kali aku melihat spion, aku selalu merasa ada bayangan hitam mengikuti motor kami. Bukan satu, tapi banyak. Seperti kawanan burung yang terbang rendah di belakang kami.
Padahal langit kosong. Kami tiba sekitar pukul 00.40. Pantai itu tidak sama seperti dulu. Pasirnya lebih gelap, ombaknya lebih keras, dan udara terasa berat seolah penuh oleh nafas makhluk tak kasat mata. Batu karang berbentuk singgasana itu masih ada, dan di sana lelaki tua berpakaian hitam itu kembali menunggu. Tapi sekarang wajahnya tidak lagi tampak seperti manusia. Matanya memantulkan cahaya aneh. Mulutnya tersenyum, terlalu lebar. Orang tua itu berbicara lebih dulu. "Kamu datang untuk berhenti." Pak Darto berlutut. "Saya datang untuk membayar lunas." Orang itu tertawa kecil. Tidak semua hutang bisa dibayar dengan uang. Ia menyuruh Pak Darto berdiri di atas pasir yang dulu terkena darah Gagak. Lalu berkata padaku, "Kamu saksi lagi. Kalau dia gagal, kamu yang menggantikan." Dadaku langsung dingin. Ritual dimulai tepat pukul 01.00. Pak Darto harus membakar kain mori, mengubur uang hasil sate, menyayat telapak tangannya, dan mengucapkan satu kalimat. "Aku kembalikan semua yang bukan milikku." Saat darahnya jatuh ke pasir, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Dari laut, muncul bayangan hitam tinggi seperti manusia, tapi kepalanya berbentuk burung gagak. 1, lalu 2, lalu banyak. Mereka berdiri di batas ombak, menunggu. Orang tua itu berkata pelan, "Untuk menutup perjanjian, 1 jiwa harus tinggal." Aku langsung teriak, "Ambil aku saja." Pak Darto menoleh padaku. "Tidak, Gus, kamu saksi, aku pelaku." Ia lalu melangkah maju ke arah laut. Setiap langkahnya, pasir di bawah kakinya menghitam. Ia menoleh sekali lagi padaku. "Maafkan aku sudah melibatkan kamu." Lalu, ombak besar datang, dan tubuh Pak Darto hilang di telan gelap. Setelah itu, semuanya hening. Bayangan-bayangan itu menghilang, angin kembali normal, dan orang tua berpakaian hitam tidak ada lagi. Seolah-olah pantai itu tak pernah dihuni siapapun. Aku berdiri sendirian, menangis di tengah pasir basah. Beberapa hari kemudian, anak Pak Darto mulai membaik. Istrinya sadar tanpa ingat apapun tentang kesurupan. Sate gagak tidak pernah lagi dijual. Dan tentang Pak Darto, jasadnya tidak pernah ditemukan. Orang-orang bilang ia hanyut, tapi aku tahu ia dibawa pulang oleh sesuatu yang sejak awal memberinya kekayaan palsu. Aku, Agus, menyimpan cerita ini bertahun-tahun. Aku tidak pernah lagi mendekati pantai itu, tidak pernah lagi lewat malam Jumat Kliwon sendirian, dan setiap kali aku mencium bau amis di tengah malam, aku selalu teringat suara itu di pantai. Tidak semua rezeki berasal dari doa. Ada yang berasal dari perjanjian. Pak Darto memang tidak pernah kembali. Tapi sesuatu darinya tidak pernah benar-benar pergi. Aku baru menyadari itu beberapa minggu setelah kejadian di pantai. Aku kembali mengunjungi rumah keluarga Pak Darto. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai orang yang merasa punya hutang batin. Begitu melangkah ke dalam rumah itu, aku langsung merinding. Semua tampak normal. Anaknya mulai bisa berjalan. Istrinya mulai tersenyum lagi. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Bau amis. Bukan bau ikan, bukan bau laut, tapi bau yang sama seperti saat darah gagak menetes ke pasir malam itu. Aku bertanya pelan pada istrinya, "Bu, ibu masih sering mencium bau aneh gak?" Ia terdiam lama, lalu menjawab lirih, "Setiap jam 1 malam, aku selalu mimpi suamiku berdiri di pintu kamar. Diam, tapi dari tubuhnya keluar bau darah." Saat membersihkan gudang belakang, aku menemukan sesuatu. Gerobak sate. Gerobak yang dulu dipakai Pak Darto berjualan. Aku ingin membuangnya, tapi istrinya melarang. "Mas Agus, jangan. Setiap kali gerobak itu dipindah, anak saya langsung demam tinggi." Aku membuka sedikit laci gerobak itu. Di dalamnya ada tusuk sate bekas, pisau kecil, dan selembar kertas lusuh.
Tulisan tangan Pak Darto. "Kalau aku tidak kembali, jangan biarkan siapapun memakai gerobak ini. Mereka masih bisa lewat dari sini." Aku menelan ludah. "Siapa, Bu, yang masih bisa lewat?" Ia menggeleng. "Tanya saja sama Malam." Anehnya sejak Pak Darto hilang, ada beberapa orang asing mulai berdatangan ke rumah itu. Bukan tamu, bukan pembeli tanah, bukan keluarga. Mereka datang malam hari, berdiri di depan pagar, menatap rumah lama sekali. Suatu malam aku melihatnya sendiri. 3 orang berpakaian hitam, berdiri di seberang jalan, tidak bicara, tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumah Pak Darto. Saat aku hampiri, mereka sudah tidak ada. Tapi di tanah tempat mereka berdiri, terdapat bulu gagak hitam. Anak Pak Darto mulai sering menggambar, tapi gambarnya bukan rumah, bukan sekolah, bukan pohon. Ia selalu menggambar pantai, batu besar, dan banyak bayangan hitam berdiri di tepi laut. Suatu hari aku bertanya, "Itu siapa yang kamu gambar?" Anak itu menatapku lama, lalu berkata, "Itu yang bawa ayah pulang." Aku menggigil. "Pulang kemana?" Ia menjawab tanpa ragu, "Ke rumah yang bukan rumah." Sejak sering datang ke rumah itu, aku mulai mengalami mimpi aneh. Aku selalu berada di pantai yang sama. Batu karang itu berubah jadi seperti singgasana hitam, dan di atasnya duduk seseorang. Bukan Pak Darto, bukan lelaki tua berpakaian hitam, tapi sosok yang kepalanya seperti burung gagak besar. Ia selalu berkata satu kalimat yang sama, "Perjanjian tidak mati, hanya berpindah tangan." Setiap bangun dari mimpi itu, tanganku selalu bau amis, padahal aku tidak menyentuh apapun. 40 hari setelah Pak Darto menghilang, kami mengadakan doa bersama di rumahnya. Ustadz datang, tetangga berkumpul. Awalnya semua normal, sampai tepat jam 1 malam, lampu ruang tamu berkedip. Angin masuk padahal semua jendela tertutup. Dan tiba-tiba, gerobak sate di gudang berbunyi sendiri, seperti ada yang mendorongnya. Dor, dor, dor. Semua orang membeku. Lalu dari dalam gudang, terdengar suara pelan. Masih ada dagangan. Setelah kejadian malam itu, aku sadar satu hal. Ritual di pantai memang mengambil Pak Darto, tapi tidak benar-benar menutup jalan. Ia hanya mengganti penjaga. Dan entah kenapa, aku mulai merasa aku yang sedang dipersiapkan. Di bagian 5 nanti, belum penutup juga, aku akan ceritakan kenapa namaku mulai disebut dalam mimpi-mimpi aneh, siapa sebenarnya orang-orang berbaju hitam yang sering datang, dan rahasia gerobak sate yang ternyata masih hidup. Sejak malam doa 40 hari itu, aku merasa bukan cuma Pak Darto yang diambil, tapi juga jejak hidupnya. Dan entah kenapa, jejak itu mulai menempel padaku. Malam pertama terjadi 2 hari setelah kejadian gerobak bergerak sendiri. Jam 2.13 dini hari, aku terbangun karena mendengar seseorang memanggil namaku dari luar rumah. "Gus!" Suaranya lirih. Bukan suara Pak Darto, bukan suara tetangga. Seperti suara yang berasal dari jauh sekali. Aku membuka jendela, tak ada siapapun. Tapi di tanah depan rumah, terdapat jejak kaki basah. Bukan bekas air hujan, seperti bekas air laut. Padahal rumahku jauh dari pantai. Beberapa hari kemudian, 3 orang berbaju hitam itu muncul lagi. Kali ini bukan di rumah Pak Darto, tapi di depan rumahku. Aku mengintip dari balik tirai. Mereka berdiri sejajar, tidak bergerak, tidak bicara. Salah satu dari mereka perlahan mengangkat kepala dan menatap tepat ke arahku. Aku menutup tirai seketika. Saat kubuka lagi, mereka sudah tidak ada. Di depan pagar, tergeletak satu tusuk sate kotor oleh sesuatu yang hitam mengering. Bukan darah segar, lebih seperti darah yang sudah lama mati. Malam itu aku bermimpi lagi. Aku berada di pantai, tapi bukan pantai yang dulu. Langitnya merah gelap, ombaknya hitam,
Dan di kejauhan, aku melihat Pak Darto berdiri. Tubuhnya basah, bajunya seperti dililit bayangan. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Gus, mereka butuh saksi baru. Dan saksi bisa berubah jadi pelaku kalau terlalu lama tinggal di dekat pintu." Aku terbangun sambil terengah-engah. Di telingaku masih terdengar suara gagak berkaok. Aku memutuskan memeriksa gerobak sate di rumah keluarga Pak Darto. Aku tidak bilang ke siapapun. Malam itu, aku datang sendiri. Gudang gelap, hanya ada lampu kecil. Gerobak itu masih di sana, tapi posisinya berubah. Padahal kemarin aku ingat betul, gerobak itu menghadap tembok. Sekarang, menghadap pintu gudang, seolah-olah siap keluar. Aku membuka lagi bawahnya lagi, dan kali ini aku menemukan sesuatu yang dulu tidak ada. Sebuah buku tipis, sampulnya dari kain hitam. Di halaman pertama tertulis, "Kalau kamu membaca ini, berarti jalan sudah terbuka lagi." Tanganku gemetar. Buku itu bukan buku ritual seperti milik Pak Darto. Isinya catatan-catatan nama orang-orang yang dulu pernah melakukan pesugihan serupa. Dan di samping beberapa nama, ada tanda silang. Aku mengerti maksudnya. Mereka sudah selesai. Tapi di halaman terakhir, ada satu kolom kosong. Dan di situ tertulis dengan tinta yang masih basah, "Agus." Aku menjatuhkan buku itu. Dalam ketakutan, aku menemui seorang ustaz tua di desa sebelah. Orang yang dikenal sering membantu kasus gangguan gaib. Begitu aku menceritakan semuanya, wajahnya langsung berubah. "Mas, kamu jangan lagi mendekati rumah itu. Dan jangan pernah pegang barang yang berhubungan dengan sate itu." Aku bertanya gemetar, "Kalau sudah terlanjur?" Ia menatapku lama. "Kalau sudah terlanjur, berarti mereka sudah menandai kamu sebagai pengganti jalur." Aku menelan ludah. "Maksudnya?" Ia menjawab pelan, "Kalau satu pintu ditutup, mereka akan cari pintu lain. Dan saksi adalah pintu yang paling mudah dibuka." Malam setelah aku pulang dari ustaz itu, aku mengalami kejadian paling aneh. Saat sedang duduk di ruang tamu, aku mencium bau sate terbakar. Padahal aku tidak memasak apapun. Bau itu makin lama makin kuat. Dan dari dapur, aku mendengar suara tusuk sate beradu. Tik, tik, tik. Seperti ada seseorang sedang menyiapkan dagangan. Aku tidak berani menoleh. Sejak saat itu, aku paham satu hal yang menakutkan. Ritual pesugihan itu memang mengambil Pak Darto, tapi jalurnya belum tertutup. Dan sekarang, mereka tidak mencari mandor proyek, tidak mencari orang kaya. Mereka mencari orang yang pernah melihat semuanya dan masih hidup. Sejak malam bau sate itu muncul di dapurku, aku tidak pernah lagi tidur nyenyak. Aku mulai sadar, ini bukan sekadar gangguan. Ini undangan. 3 hari setelah kejadian suara tusuk sate, aku pulang kerja lebih malam dari biasanya. Jam menunjukkan 1:10 dini hari. Begitu aku membuka pagar rumah, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti melangkah. Di teras rumahku, ada sebuah gerobak kecil. Bukan gerobak besar seperti milik Pak Darto, tapi mirip, dengan warna kayu yang sama gelapnya. Dan di atasnya, sudah tersusun tusuk-tusuk sate. Kosong, tanpa daging. Seolah-olah menunggu sesuatu diisi. Aku mundur perlahan. Di telingaku terdengar suara pelan. Tinggal mulai saja.
Aku berlari masuk rumah dan mengunci semua pintu. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu sampai subuh. Dan tepat saat azan subuh terdengar, aku melihat bayangan seseorang berdiri di depan rumah. Aku membuka jendela sedikit. Dia berdiri di bawah lampu jalan. Lelaki tua berpakaian hitam. Orang yang sama, yang dulu menyambut kami di pantai. Tapi sekarang, wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat seperti abu. Matanya seperti lubang kosong. Ia mengangkat kepala dan menatapku. "Kamu sudah lama kami tunggu, Gus." Aku tidak menjawab. Tanganku gemetar di balik tirai. Kamu saksi yang baik. Kamu tidak lari. Kamu tidak lupa. Itu artinya kamu cocok. Aku menutup telinga. Tapi suaranya tetap terdengar di kepalaku. Kami tidak butuh orang kaya. Kami butuh orang yang siap melihat. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku kembali membuka buku hitam yang kutemukan di gerobak. Kali ini, aku membaca lebih teliti. Di salah satu halaman, tertulis kecil, "Setiap perjanjian butuh 3. Pelaku, saksi, dan penerus." Aku mengerti sekarang. Pak Darto adalah pelaku. Aku adalah saksi. Dan jika tidak ada yang menghentikan, aku akan menjadi penerus. Aku mulai merasa diawasi kemanapun aku pergi. Suatu malam saat pulang kerja, aku melihat bayangan hitam melintas di atap rumah-rumah. Bukan burung biasa. Gerakannya terlalu berat untuk sekadar terbang. Di jalan sepi, aku mendengar kepakan sayap besar di atas kepalaku. Aku menoleh. Tak ada apa-apa. Tapi bau amis itu selalu muncul bersamaan. Aku kembali ke ustadz tua itu. Aku ceritakan tentang gerobak di teras rumahku, tentang lelaki berpakaian hitam, tentang buku dengan namaku di halaman terakhir. Ustadz itu menghela napas panjang. "Mas, ini sudah masuk tahap penarikan. Mereka tidak akan memaksa secara kasar. Mereka akan membuat kamu merelakan diri sendiri." Aku menatapnya. "Terus, apa yang harus saya lakukan?" Ia berdiri, lalu masuk ke kamar kecil di belakang rumahnya. Ia keluar membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Sebuah tasbih kain tua. Ini bukan jimat. Ini pengingat. Kalau kamu mulai mendengar suara, genggam ini. Jangan jawab apapun. Malam itu adalah malam terberat. Jam 2 dini hari. Aku duduk di kamar, memegang tasbih itu erat-erat. Tiba-tiba, aku mendengar suara roda gerobak di luar. Kriek, kriek. Aku menutup mata. Lalu suara itu berkata lagi, "Kalau kamu buka pintu, semua akan lebih mudah." Aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam tasbih itu dan membaca doa pelan-pelan. Suara itu makin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Hening. Dan setelah itu, semua sunyi. Keesokan paginya, gerobak kecil di teras rumahku hilang. Tapi di lantai, tersisa satu benda. Pisau kecil berkarat. Pisau yang dulu dipakai Pak Darto. Aku yakin, ini bukan kebetulan. Ini peringatan. Atau janji. Mereka tidak bisa mengambilku begitu saja. Tapi mereka bisa menunggu. Dan selama aku masih hidup dengan ingatan tentang pantai itu, tentang ritual itu, tentang sate itu, aku akan selalu jadi pintu yang setengah terbuka. Sejak pisau berkarat itu muncul di teras rumahku, aku tahu satu hal. Waktuku tidak banyak. Mereka tidak lagi hanya mengganggu,
mereka mulai menekan. Aku kembali membuka buku hitam yang kutemukan di gerobak. Kali ini, aku membaca sampai halaman-halaman paling belakang. Di antara deretan nama yang sudah diberi tanda silang, aku menemukan satu nama yang tidak disilang. Bukan karena belum selesai, tapi karena di samping namanya tertulis lolos, tapi hidupnya tidak pernah kembali utuh. Namanya Pak Samin. Di bawahnya tertulis alamat samar, sebuah desa kecil di perbatasan hutan jati, jauh dari pantai. Malam itu juga, aku memutuskan pergi. Aku berangkat sendiri, naik motor tua. Jalan menuju desa itu sepi dan rusak. Sinyal hilang, lampu jalan hampir tak ada. Saat sampai, desa itu terasa sunyi berlebihan. Bukan sunyi karena malam, tapi sunyi seperti tempat yang jarang disentuh kehidupan. Aku bertanya pada seorang ibu tua di warung kecil. "Bu, Pak Samin masih tinggal di sini?" Ibu itu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Mas, kalau mau pulang dengan selamat, jangan sebut nama itu sembarangan." Aku menelan ludah. "Tapi saya harus menemuinya." Ia menghela nafas panjang. "Kalau begitu, cari rumah di ujung desa, yang pagarnya selalu tertutup. Itu rumahnya." Rumah Pak Samin berdiri di tepi hutan kecil. Pagar kayunya tinggi, catnya sudah mengelupas. Aku mengetuk pintu, tak ada jawaban. Aku hampir pergi, saat suara parau terdengar dari dalam. "Kalau kamu datang karena gagak, kamu sudah terlambat." Pintu terbuka sedikit. Seorang lelaki tua kurus berdiri di hadapanku. Matanya cekung, kulitnya kusam, tapi tatapannya seperti orang yang sudah melihat terlalu banyak hal. Di dalam rumahnya, aku mencium bau dupa bercampur bau tanah basah. Pak Samin duduk di kursi kayu tua. "Kamu saksi ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku terkejut. "Bapak tahu?" Ia tersenyum tipis. "Aku dulu juga saksi, sebelum jadi pelaku." Dadaku berdegup kencang. Ia mulai bercerita. Puluhan tahun lalu ia mengantar sepupunya melakukan pesugihan yang sama. Jual sate gagak. Sepupunya kaya mendadak, lalu sakit, lalu mati. Dan sejak itu, Pak Samin yang diincar. "Aku hampir jadi penerus," katanya lirih. "Gerobak sudah ada, pisau sudah di tangan." Aku menelan ludah. "Sama seperti yang aku alami." Ia mengangguk. Aku bertanya dengan suara gemetar, "Bapak, bagaimana bisa lepas?" Pak Samin berdiri pelan. Ia membuka lemari kayu tua di sudut rumah. Dari dalam, ia mengeluarkan sehelai kain hitam. Bukan kain mori, bukan kain biasa. Kain ini, aku ambil dari tempat mereka berkumpul. Aku merinding. "Bukan dicuri," lanjutnya, "tapi diberikan. Karena aku menolak." Ia menatapku dalam-dalam. Mereka tidak bisa mengambil orang yang tidak mau menerima apapun. Aku bingung. Bukankah Pak Darto juga mau berhenti, tapi tetap diambil? Pak Samin menggeleng pelan. Dia berhenti karena takut. "Kamu harus berhenti karena menolak." Aku terdiam. Aku menanyakan tentang sosok itu, lelaki tua yang selalu muncul di pantai. Wajah Pak Samin mengeras. "Itu bukan satu makhluk. Itu topeng." Ia menjelaskan bahwa sosok itu adalah perwujudan dari banyak perjanjian lama. Setiap kali satu jalur pesugihan dibuka, mereka menciptakan satu wajah untuk menjaga jalur itu. Dia tidak hidup, dia tidak mati. Dia hanya ada, selama masih ada yang mau membuka pintu. Sebelum aku pulang, Pak Samin menggenggam lenganku. "Gus, kamu masih punya pilihan." "Apa?" "Pergi jauh dari semua ini. Jangan dekat rumah Pak Darto. Jangan simpan barang-barangnya. Dan yang paling penting," ia menatapku tajam, "kalau suatu malam kamu merasa ingin membuka lapak sate, itu bukan keinginanmu." Dalam perjalanan pulang, kata-kata Pak Samin terus terngiang. Mereka tidak memaksa, mereka membujuk. Dan saat aku hampir sampai rumah, aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Di ujung jalan, terdapat gerobak sate kecil lagi. Kali ini, di atasnya sudah terpasang papan tulisan, "Sate Gagak."
malam ini buka. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi aku tahu ini bukan kebetulan. Gerobak itu masih berdiri di ujung jalan saat aku sampai rumah. Tulisan di papan kecilnya, "Sate Gagak malam ini buka." Tidak ada lampu, tidak ada penjual. Tapi entah kenapa, aku bisa mencium bau sate terbakar dari kejauhan. Aku berdiri mematung di balik pagar rumahku. Tanganku gemetar memegang tasbih kayu pemberian Ustadz. Dari arah gerobak, terdengar suara pelan, seperti angin berbisik. "Kamu tidak perlu takut, tinggal duduk, biar kami yang bekerja." Aku menutup mata, tapi suara itu tidak berasal dari telingaku. Ia datang dari dalam kepala. Aku masuk rumah dan mengunci semua pintu. Tapi setiap kali aku mencoba berdoa, pikiranku selalu melayang ke satu hal. Betapa mudahnya semua akan selesai kalau aku menurut. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi bau amis. Cukup Bukalapak. Jam menunjukkan 02.07 dini hari saat aku mendengar langkah di dapur. Pelan, teratur. Aku mengintip dari balik pintu kamar. Di dapur, aku melihat bayangan seseorang berdiri di dekat kompor. Tubuhnya tinggi, kepalanya sedikit menunduk, seperti orang yang sedang menusuk sate. Aku menahan napas. Bayangan itu berkata pelan, "Kamu tidak perlu ke pantai lagi, Gus. Pantai sudah datang ke kamu." Aku meremas tasbih itu sekuat tenaga. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Pintu depan diketuk. Aku hampir berteriak. Ketukan itu tidak keras, tapi teratur, sabar. Seolah-olah si pengetuk tahu aku pasti mendengar. Aku tidak membuka. Ketukan berhenti. Lalu terdengar suara yang sangat kukenal. Suara Pak Darto. "Gus, buka pintunya." Aku terhuyung ke belakang. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri. Ia tenggelam di pantai. Aku memberanikan diri mengintip dari jendela kecil di samping pintu. Di luar berdiri sosok yang mirip Pak Darto. Tapi hanya mirip. Matanya terlalu hitam. Senyumnya terlalu lebar. Dan dari balik bajunya, aku melihat bayangan sayap. Ia mengulangi, "Gus, kamu saksi yang baik. Sekarang giliran kamu menolong kami." Aku berteriak dalam hati. Tidak dengan mulut, tidak dengan suara, tapi dengan seluruh keberanianku. Aku memejamkan mata dan memegang tasbih itu. Bibirku bergerak, tapi tidak ada suara keluar. Di luar, sosok itu tertawa pelan. "Doa tidak selalu terdengar, Gus. Yang kami dengar, niatmu." Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Detik terasa seperti jam. Jam terasa seperti malam yang tak berujung. Aku menurunkan tasbih itu. Dan untuk sesaat, aku berpikir, mungkin lebih baik selesai sekarang. Mungkin lebih baik aku jadi penerus daripada terus dikejar. Langkah kakiku maju satu langkah menuju pintu. Tepat saat tanganku menyentuh gagang pintu, teleponku berdering. Nada dering itu memecah keheningan seperti petir. Aku menoleh. Nama di layar, Pak Samin. Tanganku gemetar saat mengangkatnya. "Gus," suaranya terdengar jauh. "Jangan buka pintu itu." Aku tercekat. "Bagaimana Bapak tahu?" Ia tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya berkata satu kalimat. "Kalau kamu membuka pintu, kamu tidak akan pernah bisa menutupnya lagi." Aku menutup mata sejenak. Saat kubuka lagi, semua terasa sunyi. Tidak ada ketukan, tidak ada suara, tidak ada bayangan di dapur. Aku membuka tirai jendela. Gerobak di ujung jalan sudah tidak ada. Seolah-olah malam itu hanya mimpi. Tapi di tanah tersisa satu benda kecil, bulu gagak. Malam itu mengajarkanku satu hal.
Mereka tidak butuh tubuhku. Mereka butuh keputusanku. Dan selama aku masih ragu, selama aku masih menoleh ke pintu itu, mereka akan selalu kembali. Malam setelah gerobak itu menghilang, aku tidak langsung merasa aman. Justru, aku merasa sedang diawasi dari dua arah. Dari yang ingin membawaku masuk, dan dari yang mati-matian menahanku tetap di luar. Pagi buta, sekitar jam 4:30, teleponku berdering lagi. Nama di layar masih sama, Pak Samin. Kali ini suaranya lebih tenang. "Gus, kamu masih hidup kan?" Aku menarik napas panjang. "Masih, Pak." "Bagus, berarti kamu memilih." Aku terdiam. Memilih apa? Memilih menolak. Siang itu aku langsung pergi ke rumah Pak Samin lagi. Aku merasa kalau tidak sekarang, mungkin tidak pernah. Saat aku sampai, ia sudah menungguku di teras, seolah tahu aku akan datang. "Kamu harus tahu satu hal," katanya. "Kamu tidak sendirian dari awal." Aku mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" Ia menatap ke arah hutan kecil di belakang rumahnya. Tidak semua orang yang tahu tentang pesugihan itu memilih diam. Ada yang memilih menjaga pintu. Pak Samin bercerita tentang sesuatu yang belum pernah ia ceritakan sebelumnya. Di setiap jalur pesugihan besar, selalu ada dua jenis manusia. Mereka yang membuka jalan, mereka yang menjaga agar jalan itu tidak semakin lebar. Pak Darto adalah pembuka jalan. Aku, tanpa sadar, hampir menjadi penerus. Tapi selama ini ada orang-orang yang diam-diam menjaga. Ustadz tua yang memberiku tasbih, Pak Samin sendiri, dan beberapa orang lain yang namanya tidak pernah tercatat. "Kami bukan pahlawan," kata Pak Samin pelan. "Kami cuma orang-orang yang pernah hampir jatuh." Aku akhirnya bertanya, "Pak, bagaimana Bapak bisa tahu saya hampir membuka pintu malam itu?" Pak Samin terdiam lama. Lalu ia membuka laci meja tuanya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah ponsel tua. Layarnya retak, casingnya kusam. "Ini bukan alat," katanya. "Ini cuma penanda." Ia menunjukkan sesuatu di balik casing ponsel itu. Bulu gagak hitam. Kami semua yang pernah disentuh jalur itu punya tanda. Dan kalau salah satu dari kami mulai didekati lagi, yang lain akan merasakan. Aku merinding. "Jadi Bapak merasakan saya dipanggil?" Ia mengangguk pelan. "Seperti kamu merasakan bau amis itu." Pak Samin lalu mengatakan sesuatu yang membuat dadaku terasa berat. "Gus, jalur pesugihan itu tidak pernah benar-benar ditutup." Aku menatapnya. "Lalu ritual di pantai, pengorbanan Pak Darto?" "Itu hanya mengganti penjaga," katanya lirih. "Bukan memusnahkan pintu." Aku menelan ludah. "Lalu bagaimana cara menutupnya?" Ia menghela napas panjang. "Tidak bisa ditutup dengan darah. Tidak bisa ditutup dengan ritual. Hanya bisa ditutup dengan tidak ada lagi yang mau melanjutkan." Aku akhirnya paham. Kenapa sejak awal aku yang dibidik, bukan orang lain. Saksi adalah rantai mata. Kalau saksi jatuh, cerita akan berulang. Pelaku baru akan lahir. Pak Darto, aku, entah siapa lagi. Dan mereka tidak ingin rantai itu putus. Malam setelah aku pulang dari rumah Pak Samin, aku menemukan sesuatu di depan pintu rumahku. Bukan gerobak, bukan pisau, tapi sebuah piring sate kosong. Di tengah piring itu ada satu tusuk sate patah, dan di bawahnya tertulis dengan arang, "Kalau bukan kamu, akan ada yang lain." Aku menatap tulisan itu lama. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku justru marah. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, tidak memegang tasbih, tidak menyalakan lampu terang. Aku berkata pelan, bukan pada siapapun. "Terserah kalian mau tunggu berapa lama. Aku tidak akan buka pintu itu, dan aku tidak akan jadi saksi lagi untuk siapapun." Angin malam masuk lewat jendela. Tidak ada jawaban. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa mereka tidak sedekat biasanya. Namun Pak Samin pernah bilang satu hal sebelum aku pulang. Kalau kamu memilih menolak, mereka akan mencoba satu cara terakhir. Aku bertanya, "Cara apa, Pak?" Ia menjawab pelan. Mereka tidak akan datang sebagai bayangan lagi. Mereka akan datang sebagai manusia. Dan itulah yang mulai terjadi beberapa hari setelahnya.
Aku pikir setelah aku menolak, semuanya akan berhenti. Ternyata itulah saat mereka datang dengan cara terakhir. 3 hari setelah aku menemukan piring sate kosong di depan rumah, seorang lelaki datang menemuiku di siang bolong. Bukan malam, bukan bayangan, bukan mimpi, manusia. Usianya sekitar 40-an, rambutnya rapi, bajunya sederhana. Ia tersenyum ramah. "Mas Agus ya? Saya dengar dari tetangga, Mas dulu dekat dengan Pak Darto." Dadaku langsung terasa berat. "Iya, ada apa?" Ia menggaruk tengkuknya, tersenyum canggung. "Saya mau buka usaha kecil. Katanya Mas tahu banyak soal jualan sate." Aku menatap matanya. Untuk orang lain, itu mungkin percakapan biasa. Tapi bagiku, kata sate bukan lagi kata biasa. Aku bertanya pelan, "Namanya siapa, Mas?" Ia menjawab ringan, "Pak Wira." Nama itu ada di buku hitam. Namanya tidak disilang, tidak diberi keterangan. Kosong. Seolah-olah ia belum memilih jalan. Atau belum dipilih. Kami duduk di teras rumahku. Pak Wira bercerita tentang hidupnya yang sedang terhimpit, tentang hutang, tentang anaknya yang butuh biaya, tentang usaha yang selalu gagal. Setiap katanya seperti mengulang kisah Pak Darto. Dan saat ia berkata, "Kadang aku kepikiran, apa ada jalan pintas ya, Mas?" Aku tahu, ini bukan kebetulan. Ini putaran. Aku menarik nafas panjang. Dulu, aku memilih mengantar Pak Darto ke pantai. Aku memilih jadi saksi. Dan karena pilihanku itu, semua teror ini terjadi. Hari itu, aku sadar satu hal. Aku tidak bisa lagi hanya jadi saksi. Aku harus jadi pemutus. Aku menatap Pak Wira lurus-lurus. "Mas, saya nggak tahu apa yang Mas cari. Tapi kalau Mas lagi kepikiran jalan pintas, percayalah, ada jalan yang kalau kamu masuk, kamu mungkin keluar kaya, tapi tidak pernah keluar utuh." Ia terdiam. Aku akhirnya menceritakan semuanya. Tentang Pak Darto, tentang pantai, tentang sate gagak, tentang perjanjian yang tidak pernah selesai. Pak Wira mendengarkan dengan wajah pucat. "Mas, itu cuma cerita horor kan?" Aku menggeleng pelan. Itu kisah nyata, dan aku saksi yang hampir jadi korban. Ia berdiri, tangannya gemetar. "Kalau begitu, saya tidak mau terlibat." Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa satu rantai hampir putus. Tapi aku tahu, itu belum cukup. Selama tempat itu masih ada, selama batu karang itu masih berdiri, selama cerita ini masih disimpan dalam diam, jalur itu akan selalu menunggu orang berikutnya. Malam itu, aku mengambil keputusan berbesar dalam hidupku. Aku kembali ke pantai selatan. Bukan untuk ritual, bukan untuk perjanjian, tapi untuk mengakhiri. Aku sampai sekitar jam 1 dini hari. Pantai itu sunyi, angin kencang, langit gelap tanpa bintang. Batu karang berbentuk singgasana itu masih berdiri. Aku berdiri di depannya. Tidak ada lelaki tua berbaju hitam, tidak ada bayangan gagak, hanya aku dan suara ombak. Aku berkata pelan, bukan mantra, bukan doa khusus, hanya kalimat jujur dari seorang manusia. Aku tidak datang untuk minta, aku tidak datang untuk bayar, aku datang untuk bilang, tidak akan ada lagi yang kubawa ke sini. Angin tiba-tiba berhenti. Untuk beberapa detik, pantai itu hening total. Aku tidak melihat apapun yang menyeramkan. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan. Tapi aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti beban besar yang selama ini di dadaku, perlahan diangkat. Aku pulang sebelum subuh. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi bau amis di rumahku. Tidak ada lagi mimpi tentang pantai. Tidak ada lagi suara yang memanggil namaku. Gerobak tidak pernah muncul lagi. Pisau tidak pernah kembali. Buku hitam, aku kubur jauh dari manapun.
Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar tentang Pak Wira. Ia tidak jadi buka usaha sate. Ia memilih kerja serabutan. Hidupnya berat, tapi hidupnya utuh. Ia pernah mengirim pesan singkat padaku. "Mas, mungkin aku nggak kaya, tapi aku masih bisa pulang ke rumah tiap malam tanpa takut." Saat membaca itu, aku menangis. Bertahun-tahun aku menyimpan cerita ini. Takut dibilang gila, takut dibilang halu, takut dibilang mencari sensasi. Tapi sekarang, aku tahu, diam bukan lagi pilihan. Karena selama cerita ini disimpan, orang lain bisa mengulangnya tanpa tahu risikonya. Dan aku tidak mau lagi jadi saksi yang diam. Namaku Agus. Aku bukan orang pintar, bukan ustadz, bukan paranormal. Aku cuma orang biasa yang pernah berdiri terlalu dekat dengan pintu yang seharusnya tidak dibuka. Kalau kamu yang mendengar cerita ini sedang berada di titik terendah hidupmu, terhimpit hutang, putus asa, merasa tidak ada jalan keluar, ingat satu hal. Tidak semua jalan pintas adalah jalan keluar. Sebagian hanya jalan masuk ke neraka yang lebih panjang. Dan kalau suatu hari kamu mendengar ada orang menawarkan cara cepat kaya dengan syarat yang tidak masuk akal, dengan ritual yang harus dirahasiakan, ingat cerita ini tentang jual sate gagak, tentang seorang mandor yang hilang di pantai, dan tentang seorang saksi yang hampir jadi penerus. Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung cerita. Terima kasih untuk kalian semua, para penonton setia Arzen Podcast Horor, yang sudah bertahan sampai akhir, yang sudah menyimak setiap detik kisah penuh teror ini. Semoga dari cerita ini, kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran, bahwa dalam hidup, seberat apapun masalah yang kita hadapi, setinggi apapun tekanan yang kita rasakan, jalan pintas bukanlah solusi, karena ada harga yang terlalu mahal untuk sesuatu yang terlihat mudah. Jangan lupa, tetap ikuti Arzen Podcast Horor, karena masih banyak cerita horor terbaru, kisah nyata penuh misteri, dan pengalaman mistis lain yang akan segera kami bagikan untuk kalian. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Arzen Podcast Horor. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, tidak semua yang terlihat sepi itu aman, dan tidak semua yang terlihat indah itu membawa keselamatan. Selamat malam, dan semoga mimpi kalian tidak didatangi oleh cerita ini.